Wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Nama saya Muhsin. Ya, nama saya Muhsin. Muhsin, ya. Nama saya Muhsin. So today we have tour. We are called city tour. We have maybe 3 stops. I am with my brother Suleiman. We will guide you. Nice. Thank you, my friends. Sabah al-khair. Gantian sekarang. Ya, itu bahasa Arab sabah al-khair. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketemu sama orang Oman, orang Arab boleh menggreeting ataupun mengucapkan sabah al-khair ya. Tadi barusan Muhsin selamat pagi karena Muhsin sudah sering sama orang Indonesia. Ya, namanya Mr. Muhsin dan baru Masya Allah karena kita sering jalan sama orang Indonesia, jadi beliau tahu tentang Indonesia. Jadi insya Allah hari ini beliau sama saya akan menemani Bapak Ibu. So my friends, now I wanted to explain to you our schedule today. First of all, we'll go to the Grand Mosque. After Grand Mosque, we'll go to the Shangri-La for photo stop. After Shangri-La, we'll go to the Al-Anam Palace for our Sultan. Also, last stop it will be photo stop because no one allowed to go inside the palace of our Sultan. This is our schedule, my friends. After Al-Anam Palace, we will go to the airport. Bapak Ibu, hari ini sangat padat sekali jadwal kita karena ternyata Bapak Ibu umroh duluan ya. Ya, nanti kita ada acara untuk menggantikan ihram. Oke, menggantikan ihram ya, kita tidak bisa di Grand Mosque. Karena kenapa? Di dalam Grand Mosque semuanya harus berpakaian rapi dan tidak ada yang kelihatan badan. Paham? Bu Haji, mohon maaf Haji ya. Tadi minta di Grand Mosque, nggak bisa di Grand Mosque. Jadi kita ganti nanti. Nggak bisa di Grand Mosque, intinya nggak bisa ya. Jadi nanti gini, kita akan ke Grand Mosque dulu ya. Setelah selesai dari Grand Mosque baru kita ke Barjisa. Setelah Barjisa nanti kita akan lihat situasi apakah memungkinkan kita untuk berhenti di istana untuk ganti baju atau enggak. Kalau tidak, saya akan stop di suatu masjid ya. Lalu baru Bapak Ibu menggantikan baju ihram. Baru setelah itu kita ke airport untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum sampai di airport nanti Bapak Ibu kita udah siapin nasi box semuanya. Baru setelah itu Bapak Ibu saya drop ke airport. Begitu Haji ya? Ya, seperti itu. Ya. Kita akan lewatin. So my friends, now I wanted to give it to you general information about Oman. Oman, it is located on the west of East Asia. It is bordered by Saudi Arabia from the west and bordered by United Arab Emirates from the north and bordered by Al-Yaman from the south. Bapak Ibu, negara Kesultanan Oman merupakan sebuah negara di mana negara ini adanya dengan perbatasan Saudi di barat ya, juga Emirates dan Yaman di utara. Bapak Ibu, Oman merupakan negara kesultanan yang ada di daerah Jazirah Arab karena tidak ada negara kesultanan lain yang ada di negara Arab, hanya Oman, dan di Asia hanya Brunei Darussalam. My friends, our president in Oman, we are calling him our Sultan. Our president in Oman, we are calling him our Sultan, and his good name Haytham bin Tariq. I think, my friends, you are hearing about our previous great Sultan. He's passed away in 10th of January. And his good name was Qaboos bin Said. Yeah, as you know, my friends, bin in Arabic it means son of. When we are say bin, it means son of. Bapak Ibu sekalian, Oman merdeka dari Portugis 50 tahun yang lalu ya, dan Sultan Qaboos beliau merupakan raja yang sebelumnya membangun Oman dari yang tidak punya apa-apa menjadi negara kaya seperti ini.
Nah, alhamdulillah. Tapi kita kemarin bulan Januari kemarin 10 ya, kita berkabung karena beliau meninggalkan kita semua. Dan karena beliau tidak mempunyai anak, ya, beliau menyerahkan mandat atau wasiat untuk menjadi Sultan Oman. Jadi beliau memilih Sultan Haitham bin Tariq Al Said. Jadi nanti saya akan bercerita, kita akan bercerita bagaimana proses semuanya. Jadi di sini kalau di Indonesia kita proses demokrasi ya. Setiap pemilihan presiden pasti ribut-ribut, ya, saling menghujat dan bahkan ada yang membunuh. Di sini tidak sama sekali karena kita di sini kesultanan dan Kesultanan Oman adalah monarki absolut. Also, my friends, for your information, the relationship between previous sultan and the current sultan, they are cousin. The relationship, they are cousin between the previous sultan and the current sultan. Regarding to our flag, my friends, our flag in Oman, it is consistent for the three colors. It is consistent for the three colors: red, white, and green. Bapak Ibu, saat ini kita berada di daerah yang paling padat sekali. Sebelah kanan ini adalah mall, Grand Mall. Grand Mall ini yang bangun adalah orang Indonesia. Ya, Adi Karya, mereka membangun mall ini, tapi sayang mall ini tidak selesai sama Adi Karya karena ada masalah, berkasus. Dan barusan Mr. Muhsin, beliau menceritakan tentang bendera Oman. Jadi Oman punya 3 warna, satu merah, hijau, dan putih. Dan di sampingnya ada lambang Khanjar Omani. Regarding to our population, my friends, actually in Oman we are fully 4.5 million. We are fully almost 4.5 million. 2.5 million they are Omani, another 2 million from other nationalities. When I say other nationalities, my friends, I mean Indian, Pakistani, Filipinian, Indonesian. Some of them they are European and American. They are 2 million and we are 2.5 million. So totally we are 4.5 million almost. Bapak Ibu, Oman penduduknya hanya sedikit sekali, ya. Jumlah penduduk kurang lebih 2,5 juta, ya. 4,5 hanya penduduk asli Oman dan sisanya adalah pendatang. Pendatang artinya ya berbagai macam negara, dari kebanyakan dari sini, kebanyakan India, Pakistan, ada juga Bangladesh, orang Amerika, bule, semuanya termasuk Indonesia. Untuk populasi Indonesia kita di sini ada sekitar 3.000-an. About our weather, my friends, actually in Oman we have 2 seasons only. We have winter and we have summer, or we can say summer and hot summer. And actually our winter, my friends, in Oman it will start from the November to the March. From the November to the March it is winter time, and from the April to the October it is summer time. And regarding to the temperature, my friends, the temperature in summer it will be very, very high. It will change between 45 to the 50 sometimes. My brother Suleiman, he is tried. And the winter it will keep change between 20 to 25. It is quite good for us. Bapak Ibu, untuk cuaca di Oman ya, cuacanya ekstrim. Kita punya 2 musim, musim panas sama musim dingin. Dan kalau musim dingin biasanya kurang lebih paling dingin di sini 15 ya sampai 25. Kalau musim panas bisa 30 lebih sampai 50. Pernah kadang-kadang 55. Kalau 55 Bapak Ibu cuci baju, keluarin di sini 5 menit langsung kering. Kalau saya hitam masuknya udah gosong. Shall we start? Information about that. So, my friends, as we are very close to the Grand Mosque, I want to start to give it to you general information about the Grand Mosque. My friends, in 1995, our previous Sultan Qaboos directed that our country must have Grand Mosque. They are started to build it in 1995. They are took 6 years to complete build it. So our Grand Mosque, it was open in 2001. It was open in 2001. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Sultan Qaboos, sekaligus ini adalah Grand Mosque Sultan Qaboos yang sangat terkenal, ya.
Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, kita akan sampai di sana. Saya memberikan waktu buat Bapak Ibu untuk foto grup dulu. Baru setelah itu saya akan kasih waktu untuk keluarga, ya. Baru setelah itu kita akan masuk ke dalam Masjid Sultan Qaboos. Dan perempuan dan laki-laki boleh masuk ke dalam Masjid Sultan Qaboos yang paling utama, ya, dari jam 8 pagi sampai jam 11 pagi nanti. Nah, kenapa saya meminta sama Bapak Ibu untuk datang sekarang? Karena jam 9 pagi nanti kita akan penuh dengan orang bule. Karena sekarang ada kapal pesiar, ada sekitar ribuan orang, dan kalau kita tidak keluar dari masjid sebelum jam 9, nanti semuanya akan hilang. Karena ramai banget. Ya, ramai banget, dan waktu kita nanti akan susah, akan kacau nantinya. Ya, Bapak Ibu, Masjid Sultan Qaboos ini dibangun tahun 1963, selesai 2001. Dari kurun waktu 6 tahun lebih, ya, masjid ini dibangun oleh Sultan Qaboos, dan ini merupakan masjid kebanggaan bagi Oman. Dan kita tidak tahu sampai sekarang berapa biaya yang habis digunakan untuk membangun masjid cantik ini. My friends, our Grand Mosque from the outside, the wall, we are made it from the Indian sandstone. And the surface, it is Italian marbles. We have 5 big minarets, that 5 big minarets from our local granite, Omani granite. Kalau kita lihat nanti dari jauh, ya, Masjid Sultan Qaboos ini akan kelihatan ada 5 menara. 5 menara melambangkan rukun Islam, ada 5. Dan kalau dari jauh modelnya seperti Taj Mahal. Ya, karena kenapa? Karena batu-batu ataupun pasir yang digunakan untuk membangun masjid ini semuanya diimpor dari India. My friends, our Grand Mosque, it is consistent for the 2 rooms. 1 room for the man, which is the main one, and another room for the ladies. The main room, my friends, it is enough for the 6,500 people. And the ladies' room, it is enough for the almost 600, between 600 to 700 ladies. We have outside area, we can pray on it. Our Grand Mosque with the full capacity inside 2 rooms, and outside area, it can hold 20,000 people in one time with the full capacity. Bapak Ibu, masjid ini, Masjid Sultan Qaboos ini unik. لا نفس الشيء نفس أول نفس الأول أنسر في شو اسمه عند مصلى النساء رساء شو اسمه رئيسي ولا مدخل للسياحة عند سواح مسواح قال لي مسواح ناصر di Suwah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, Masjid Sultan Qaboos ini unik dan cantik karena perpaduan arsitektur beberapa negara. Salah satunya, ya, marble ataupun keramik yang digunakan untuk membangun masjid ini dari Italia. Ada juga dengan mix dengan marmer Oman. Dan Masjid Sultan Qaboos ini, ya, bisa menampung kurang lebih 20.000 jamaah. Jadi masjidnya ada 2, masjid laki-laki dan perempuan. Nah, yang perempuan, ya, kita bisa melihat juga, tapi mohon maaf untuk perempuan Bapak Ibu, Ibu-ibu mohon maaf, kita bukan, saya tidak mau ngasih waktu untuk sholat duha, tapi waktu kita tidak memungkinkan. Jadi mohon pengertiannya, ya, Bapak juga, waktu kita tidak memungkinkan karena kita waktunya sangat mepet sekali, belum lagi harus mengganti pakaian, ya, itu butuh waktu, belum lagi Bapak Ibu harus sholat duhur nanti, ya. Jadi mohon maaf kali ini saya tidak bisa ngasih waktu untuk sholat duha. Jadi Bapak Ibu, masjid laki-laki, dan di sini ada juga masjid perempuan, dan seperti saya info sebelumnya, masjid laki-laki hanya boleh dikunjungi dari jam 8 pagi sampai jam 11, sementara masjid perempuan dibuka buat perempuan saja nantinya, ya. Nasir, fi safina, ayo. Ayo, kita masuk.
lagi di Masjid Oman nih. Oh, masjidnya subhanallah. Sangat indah banget. Cantik banget pokoknya. Sangat mewah. Kita menuju ke dalam masjid. Tamannya indah banget ya. Bunganya warna-warni. Ini dia masjid. Muter-muter. Lihat dia. GoPro kan? Nggak rekam. Sini itu ada apa? Wah, indah ya. Wih, nyari bagus ya? Ada merpati. Cantik yang sekarang sudah punya Beranak. anak. Cantik kan? Wah, pintu Ini kita akan memasuki wilayah dalam ya dari Masjid Sultan Qaboos. Masya Allah. Allahumma ta'ala ini disiapkan dengan pakai karpet yang tidak bersentuhan. Luar biasa. Dan ini kapasitasnya sampai 20.000 jemaah yang bisa menempati tempat Masjid Sultan Qaboos. Ini adalah Grand Lobby hampir setiap kunjungan udah tangan. Wow.
orang Pak Haji Lemang. Sararea ini. Ini ada Haji Ade Sulaiman. Apa biasa Jatuh cinta. Ya. Lagi foto-foto. Ini juga adik Kang Haji Ade juga. Hai, Masya Allah. Kita menuju bis lagi. Matahari terik, sangat terik. Nggak pakai kacamata, sakit mata. Lihat bunganya, wah bagus banget. Iya. Semua bunganya warna-warni. Ini adalah tempat wudhunya. Indah sekali. Ini adalah toiletnya. Banyak sekali. Siram otomatis. Seperti itu garasinya di luar, satu rumah mobil sampai 8 lebih. Jadi satu keluarga ada 8 orang, mobil satu orang satu. Di Bandung punya lebih dari satu mobil, parkirnya di luar sisi jalan. Tapi sisi jalan. Prince Sulaiman, he have another color, but the official one it will be the white color. Official one it will be the white color. My friends, we have something here attached with Didasha. I mean these things, my friends. This one we are called farriha. This one we are called farriha. For what farriha, my friends? Most of the time for the perfume. The perfume we are put it on this one we are called farriha, and actually it is attached with the Didasha. Ada satu yang unik di Oman. Biasanya kalau orang-orang Arab lain menggunakan dengan apa? Ya, kalau bahasa kita sorban ya. Ya, kalau orang Saudi lain lagi, ya mereka menggunakan top sama yang di atas kepala, ya semuanya. Kalau di Oman, Bapak Ibu bisa melihat ini. Namanya farriha. Ya. Farriha ya. Kenapa ini dipakai? Jadi biasanya kalau pergi ke pasar ataupun ke tempat-tempat tertentu, kalau bau kita akan semprotkan parfum di sini. Jadi itu kayak gini. Paham? Kalau biasa orang Indonesia begini. Kalau kita nggak usah, karena akan bau harum di sini. Also my friends, for example, if you are employee in government sector, in working hour, you have to wear white Didasha. Yeah, you have to wear white Didasha.
But if you are employee in private sector, in company or something, you can wear the other color than the white one. But if you are employee in government sector, in working hour, you have to wear the white shdasha only. Just continue also. Yeah, just continue and explain. Okay. Also, my friends, we have something, another one. We are called turban. This one we are called kumma, and another one we are called turban. And when we are wearing the turban, my friends, sometimes we are wearing turban when we are going to visit somebody out of our region or out of our wilaya. Also, my friends, in our national day and in our Eids after the Ramadan, in Eids we are wearing the turban also. Also, if you are get married or you are going to visit somebody and you are wearing turban, that means you are respect him more. If you are going to visit somebody and you are wearing turban, that means you are respect him more. So we are wearing kumma and turban. Selain dari kumma, sekaligus pecinya Oman, di sini ada peci resmi di mana digunakan untuk hari-hari tertentu atau yang bekerja di government atau di pemerintahan. Namanya turban. Nah, ketika Bapak Ibu di imigrasi bisa dilihat ya, di atas kepala mereka diikat kain dengan bunga-bunga cantik warna-warni, itu namanya turban. Turbannya itu lebih gila lagi, ada yang sampai 5 juta. Ya. Jadi kalau misalnya turban ini biasa digunakan sama orang Oman ketika misalnya kita mengunjungi saudara yang jauh dari luar kota, dan juga seperti hari-hari besar seperti hari Ramadan, Eid ataupun Idul Adha ataupun acara-acara resmi lainnya, maka wajib menggunakan turban. Karena kalau peci ini hanya digunakan untuk biasa saja, tapi kalau acara-acara resmi atau tempat tertentu memang harus menggunakan turban. My friends, now I will show it to you how we are wearing the turban. I will show it to you how we are wearing the turban with the help from Sulaiman. Bapak Ibu, karena nanti biasanya akan bertanya gimana cara menggunakan turban. Sebenarnya karena sebenarnya setiap ada grup saya bawa acara shopping di Pasar Matrah dan bisa berbelanja kumma Omani ataupun apa saja. Karena mohon maaf ya, Bapak waktunya tidak memungkinkan dan di sana baru buka jam 10, jadi tidak memungkinkan kita untuk ke pasar. Tapi tenang saja ya, saya sudah siapin sesuatu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang berbelanja parfum ya, karena di sini di Oman kita terkenal dengan parfum yang enak banget bau parfumnya, dan parfumnya itu mix dengan Dubai, jadi boleh berbelanja. Gantinya ya, Mr. Mohsin akan memperagakan Bapak Ibu bagaimana menggunakan turbannya Oman. Ya. I think you have to be here. Yeah. Yeah, I will be behind you. Come. First come. Bonus parfum tadi. Free parfum. Oke. Oh ya, apa bahasa Indonesianya? Hadiah. Oh, hadiah. Kalau dari saya ke Bapak, ini bukan punya saya. Punya teman orang Oman gitu ya. Yeah. So, my friends, we have, first of all, we have to put it like triangle, like this one. Ya, caranya pertama kali Then we have mereka to akan start it to pull it membentangkan like this. dan melipat ya. Setelah itu akan diletakkan di kepala ya. Ujungnya persegi 3. Setelah itu diletakin depan, diputar sedikit, terus baru diputar tuh di belakang diputar. Then twist it from the both side. Baru setelah itu dia akan melipat ke belakang. And from the back side, my friends, it will be like X. Ya, kelihatan seperti ada garis-garis ya. Ya, diputar lagi. Baru setelah itu dia akan merapikan. Like this. Then we have to hold it. Ya, dipegang dulu. Dirapikan. We start to round it around Baru akan diputar lagi, menutupin and push it down. putaran kedua, dan ke belakang baru diikat ataupun dimasukin ke And also Yeah. this one, my friends. sumbu. Kalau bahasa Indonesia sumbu ya, diputar. Nah, ini baru sudah resmi. This one, my Nah, friends. ya. Round it. And Udah ganteng telagan hitam. Ya. Dah, kata. She said your
handsome, it's more handsome now. Okay. So I am respect you more now. This is how we are. Ya, ini yang harusnya dia lakukan, ya. Jadi cara mereka untuk merespek orang salah satunya berpakaian resmi semestinya, ya. Ya, kita bisa lihat, ya, walaupun kurang rapi, tapi tetap cakep, ya. Ya, oke. You can continue now. Just continue to talk. Okay. So my friend, this is how we are wearing the turban. This is how we are wearing turban. Also my friends maybe will ask me, you have to wear it with kumma or without kumma. You can wear it with kumma or without kumma. But the good things with kumma, my friends, like this. And you are coming next day. Yeah, like this. But without kumma, you have to pull it all. Yeah, it will pull all. Yeah, but most of the time and most of the people, they are wear it with kumma. There is people they are wear it without kumma. There is no issue. But most of the people they are wear it with kumma. With kumma, you can use it maybe 2 or 4 times. There is no issue. Yeah. Biasanya kalau orang sini kalau males bikinnya turban itu menggunakan kumah. Karena kenapa? Sekali bikin itu kadang susah, bisa 1 jam. Bener. Karena kalau di acara-acara sini kan harus rapi banget, ya. Itu 1 jam. Saya pernah mempelajari sampai sekarang saya males. Karena karena bikinnya itu lama banget, ya. Paling cepat itu setengah jam. Jadi kalau perempuan di Indonesia itu dandannya setengah jam, di sini juga laki-laki dandannya setengah jam. Lama. Jadi kalau sudah bagus biasanya mereka simpan, file letakin aja, jadi bisa dipakai 2-3 kali. Kalau setelah itu sudah buyar karena udah rusak gitu, ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Friends, it will coming from the fishing and tourism. From the fishing and tourism. Bapak Ibu, penghasilan utama negara Oman adalah sama seperti negara Timur Tengah lainnya, adalah minyak dan gas. Dengan minyak dan gas, mereka bisa membuat negara mereka yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi salah satu negara kaya. Selain minyak dan gas, ya, sektor satu lagi adalah perikanan. Oman sangat kaya dengan hasil laut, sama seperti kita di Indonesia. Negara kita adalah negara bahari dan banyak sekali ikan. Kecuali saya mau tanya, di Bandung ada laut nggak? Ada. Hah? Ada di mana? Pangandaran Bandung nggak? Iya, Bandung. Masuk Bandung? Oke. Jadi sebenarnya makanya Tete udah ngomong jangan lupa laut, ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ya, Jawa Barat, ya. Setahu saya ada beberapa daerah dekat laut, tapi kalau di Bandung nggak ada, taya. Kalau bahasa Bandung taya, ya. Aya. Oke. Ya. Kolam. Ya. Bandung, Mohsen, their village, their city, one of the beautiful city in Oman, in Indonesia. Oh, okay. Yes, you didn't see how many beautiful girls here? Yeah. Saya bilang, ya, bahwa Bandung salah satu kota tercantik di Indonesia. Kalau dia mau tahu, lihat aja tuh banyak cewek-cewek cantik di sini. Ya, Teteh, ya, mohon maaf ya kalau disanjung sedikit, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Selain laut, ya, Oman juga kaya dengan hasil perkebunan. Makanya sepanjang jalan kita bisa lihat banyak sekali pohon kurma. Nah, pohon kurma ini kalau lagi berbuah, ya, bisa kita petik, dan pemerintah memperbolehkan kita untuk memetik kurma yang ada sepanjang jalan, tapi bukan di kebun orang, ya. Ya, sepanjang jalan ini ada pohon kurma dan berbuah, ya. Ini bukan punya orang, nanti kita bisa lihat ada khusus yang sepanjang jalan. Ya, ini bisa karena ini untuk umum, ya. Ya, jadi begitulah kedermawanan Sultan Qaboos. Beliau sangat dermawan dan beliau sangat mencintai rakyat Oman dan mencintai perdamaian dunia. Om, view-nya bagus loh, Om. Ini tahu Oman nampak sedang ada pembangunan. Itu ada kapal-kapal, ya. Kapal yang sedang kota-kota
serap. Hi guys. It's for our sultan. It is palace for our sultan, and actually it was built by grandfather of previous sultan, sultan. And also, my friends, this is the Al Alam Palace in your right side now, my friends. In your right side, you will go from the another direction. And actually, my friends, Al Alam Palace, it is Al Alam. First of all, Al Alam in Arabic it means flag. Al Alam in Arabic it means flag. Also, for your information, my friends, our sultan, he have two palaces here in Muscat. In Muscat, he have two palaces. This is the first one, we are called it Al Alam Palace, and another one we are called it Al Baraka Palace. Al Baraka Palace, it is far away from here, like 45 kilometers. 45 kilometers. Bapak Ibu bisa melihat ramai banget? Hah? Bisa melihat ya? Alhamdulillah, saya mau ngasih tahu Sultan barusan selesai. Jadi kita bisa masuk, bisa dilihat ya. Ini ramai banget. Dan saya belum melihat di istana tidak ada bendera, berarti Sultan sudah keluar, tidak ada di sini. Alhamdulillah. Jadi Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk stop di sini. Jadi kita akan berhenti dulu sebentar ya. Kita butuh kesabaran ini di sini. Dan seperti yang diinfo sama Mr. Muhsin bahwa Royal Al Alam Palace, Al Alam dalam bahasa Indonesia adalah bendera. Ya. Al-alam bahasa Arabnya bendera, dalam bahasa Indonesia adalah bendera. Dan jika benderanya ada di atas istana, berarti sultan ada di sini. Jika benderanya tidak ada, sultannya tidak ada. Paham ya? Jadi biar bisa tahu. Dan kebetulan kemarin sore saya lihat benderanya masih ada. Alhamdulillah beliau ada, karena kemarin beliau pagi beliau ada di sini, sorenya nggak ada. Nah, kita memprediksi apakah beliau ada di sini lagi atau tidak. Rupanya saya lihat bendera tadi tidak ada. Jadi alhamdulillah kita belum masuk, tapi kita bisa lihat kalau di macet. Jadi di sini Bapak Ibu, ya kita sekarang jam 10.34, jadi kita bisa menikmati pemandangan di sini di sana kurang lebih sekitar 20 menit, ya. Karena kita harus meninggalkan istana di bawah jam 11, karena jam 11 kita harus meninggalkan istana tank. Mohon maaf, tidak ada negosiasi, tidak ada ininya. Mohon perhatian. Saya meminta apa ya bahasa Indonesianya? Pengertian, ya pengertiannya bahwa kita tidak bisa melihat. Jadi kita jangan lama-lama di sini, karena harus meninggalkan tempat ini. Terus kita makan, baru kita akan ganti pakaian. Jangan lupa kita harus mengganti pakaiannya. Apa? Parkiran di Indonesia kepala. Yes. Where's the flag that notify that Sultan is in the palace? Which Flag? That one. That flag? That, you see? Oh. That flag up, that means Sultan is here. Oh yes, Yeah. yes. And that one, it is different than our national flag. Oh, yes. Kurmanya mulai berbunga. Indah sekali, luar biasa. Om, Om. Ya, ngapain tadi dia? Iya, Bang.
sana Sultan. Mobilnya bagus-bagus ya. Hasilnya bagus-bagus. Ada Ford F 150 6200 cc. Ini nentek. Saya sudah berpakaian ihram. Ini ATM Oman. Ada Bank Oke, Kedna, Bank Eropa,